Assalamualaikum. Berziarah dan mengenal sejarah siapakah sosok Ki Ageng Selo. Seorang tokoh termasyhur dari kota Grobogan, Jawa Tengah. Riwayat hidupnya umumnya berasal dari cerita tutur turun-menurun dalam naskah-naskah babat. Sebagai sosok historis, makamnya terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hingga kini, makam beliau banyak diziarahi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Menurut babat Tanah Jawa, Ki Ageng Selo adalah salah seorang murid Sunan Kalijaga. Ki Ageng Selo hidup di zaman pemerintahan Kerajaan Demak terakhir. Pada masa itu, Kerajaan Demak di bawah kekuasaan Kanjeng Sultan Trenggono. Tahun 1545 Masehi. Nama kecil Ki Ageng Selo adalah Bagusogum atau Bagusonggom. Setelah berumur, Ki Ageng Selo lebih dikenal dengan nama Kiai Abdul Rahman. Ki Ageng Selo masih memiliki alur darah dengan Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Ki Ageng Selo merupakan moyangnya Raja-Raja Mataram. Dapat dijelaskan bahwa cucu Ki Ageng Selo bernama Ki Ageng Pamanahan memiliki anak bernama Danang Sutawijaya. Kemudian bergelar Panembahan Senopati. Adalah Raja Mataram yang sangat masyhur. Ki Ageng Selo menikahi istri seorang dalang bernama Ki Bicak. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 7 anak antara lain Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Sabawana Saba, Nyai Ageng Basri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen, Nyai Ageng Pakis Dadu, dan bungsunya putra laki-laki bernama Kiai Ageng Enis. Ki Ageng Selo dikenal sebagai seorang petani sekaligus seorang wali yang cendekia. Beliau juga mumpuni di bidang karawitan, seni lukis, dan seni ukir. Dalam sebuah cerita, Ki Ageng Selo yang membuat pintu bledek di Masjid Agung Demak, yang kini pintu aslinya masih dapat kita jumpai di Museum Masjid Agung Demak. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama, dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi, dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Ki Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar, sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya.
Tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga. Dan berubah wujud. Berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut. Maka terjadi perkelahian antara keduanya. Diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri. Dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Di Demak, datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu, suara petir menggelegar, mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang Bledheg atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Berdasarkan filosofi orang-orang Jawa, lukisan pada lawang Bledheg itu memiliki makna di dalamnya. Pertama, relief mahkota menggambarkan orang-orang pemerintahan, ratu atau sultan yang melakukan kegiatan di Masjid Agung Demak. Kedua, gambar relief naga atau Ardawalika. Diartikan bahwa mitologi Jawa mengakui keberadaan ular naga yang berada pada alam. Tepatnya di lapisan tanah paling bawah yang dikenal dengan sebutan Sapta Pratala. Ardawalika ini memiliki tugas untuk menyangga dan menjaga kestabilan dunia agar tidak goncang. Ketiga, ada relief berupa lung atau stilasi menggambarkan kemakmuran. Lalu yang keempat, ada relief berbentuk jamban bunga menggambarkan keharuman. Dalam hal ini ratu atau pemegang kekuasaan harus dapat mengharumkan nama negara atau kerajaan yang dipimpin. Relief kelima berupa tumpal yang berarti kecerdasan, di mana dalam filosofi ini bermakna tugas para pemegang kekuasaan untuk mencerdaskan bangsa yang dia pimpin. Ki Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Ki Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Selo, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Selo. Isi Papali dari Ki Ageng Selo yang terjemahannya seperti ini. Jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, dan jangan celimutan. Dan jangan memburu pujian, jangan jahil karena orang jahil cepat mati. Juga jangan buruk hati, jangan tak tahu malu. Juga orang hidup jangan menganggap besar diri. Orang hidup carilah bagusnya. Jangan lupa memperbagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang. Sungguh bukan karena pakaian. Bukan dalam rupa atau penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi. Maksudnya semua dekat hatinya. Ki Ageng Selo merupakan sosok guru bagi tiga serangkai. Ki Pemanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Penjawi. Selain guru bagi ketiganya, Ki Ageng Selo juga guru bagi Mas Karbet alias Jaka Tingkir, alias Sultan Hadiwijaya, sosok pendiri Kesultanan Pajang.